Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang dalam perayaan Agustus ini yang Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan. Yang pertama, sering di saat kita merayakan hari kemerdekaan ini, apakah itu bersifat guyon dan sebagainya, dalam karnaval tidak sedikit laki-laki yang memakai baju perempuan, perempuan memakai baju laki-laki, maka Majelis Ulama Indonesia menyatakan haram karena itu adalah tasyabuh, menyerupakan perempuan atau menyerupakan laki-laki. Yang kedua, banyak kemudian jalan-jalan sehat, kemudian ada kupon dan kupon itu disebarkan, dan kemudian penjualan kupon itu digunakan untuk memberikan hadiah. Maka apapun bentuknya itu adalah bentuk lain dari bentuk judi, sehingga ketika memberikan hadiah diambilkan dari kupon yang dijual, itu hukumnya sama dengan maisir atau judi. Yang ketiga adalah sonhor dengan daf'ul mafasid ala jalbil masalih, menghindarkan kerusakan daripada mengambil maslahat. Maka Majelis Ulama Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ارتضى. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam Jumat hari ini, sebagaimana khatib sebelum menyampaikan khutbahnya selalu menyampaikan tentang wasiat pentingnya, bagaimana kita bisa menjaga dan meningkatkan ketakwaan itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, mari dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah untuk senantiasa kita jaga dan kita tingkatkan, sehingga mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan itu Allah berkenan membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jumat hari ini adalah Jumat tanggal 21 Agustus 2026 yang bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Karena itu, dengan dua momentum itu
saya akan mengangkat topik hakikat kemerdekaan dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang dalam perayaan Agustus ini yang Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan. Yang pertama, sering di saat kita merayakan hari kemerdekaan ini, apakah itu bersifat guyon dan sebagainya, dalam karnaval tidak sedikit laki-laki yang memakai baju perempuan, perempuan memakai baju laki-laki, maka Majelis Ulama Indonesia menyatakan haram karena itu adalah tasyabuh, menyerupakan perempuan atau menyerupakan laki-laki. Yang kedua, banyak kemudian jalan-jalan sehat, kemudian ada kupon dan kupon itu disebarkan, dan kemudian penjualan kupon itu digunakan untuk memberikan hadiah. Maka apapun bentuknya itu adalah bentuk lain dari bentuk judi, sehingga ketika memberikan hadiah diambilkan dari kupon yang dijual, itu hukumnya sama dengan maisir atau judi. Yang ketiga adalah sonhorek dengan daf'ul mafasid ala jalbil masalih, menghindarkan kerusakan daripada mengambil maslahat, maka Majelis Ulama menyatakan bahwa sonhorek hukumnya haram. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itu berkaitan dengan kemerdekaan. Setiap orang merdeka, merdeka dari gangguan apapun, merdeka dari apapun, sehingga kemerdekaan diri ini ada tiga hal. Merdeka secara jasmani, jasmani kita ini adalah merdeka, merdeka untuk berbuat, merdeka untuk bekerja, merdeka untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup kita tanpa terganggu oleh orang yang lain. Yang kedua, merdeka secara rohani, ruh kita tidak akan terganggu oleh apapun, tidak akan dihambat oleh siapapun, karena setiap orang secara rohani punya hak untuk merdeka dalam kehidupan ini. Yang ketiga adalah merdeka secara spiritual. Setiap orang apapun agama dan keyakinannya, hidup di negeri Indonesia ini merdeka untuk memilih keyakinannya, sehingga Allah sendiri menyampaikan, apakah orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang beriman pada hari kiamat? Maka di ayat itu Allah menegaskan, i'malu ma syi'tum, kerjakan apa yang engkau kehendaki. Artinya urusan iman atau kufur itu dikembalikan pada diri kita. Tapi ingat, kita hidup di tengah-tengah manusia yang lain, maka orang lain punya hak untuk menghormati hak itu, maka manusia yang lain berkewajiban untuk menghormati itu. Maka dalam momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, kita boleh menggunakan kemerdekaan diri kita, tapi kemerdekaan yang bertanggung jawab. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berkaitan dengan cinta, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang meninggalkan perintah Allah, meninggalkan perintah Rasulullah, yang kemudian Allah menurunkan yang ayat ini. Jika katakanlah Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kamu semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku siapa? Aku Rasulullah. Jikalau kita semua mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka ada dua hal yang akan Allah berikan. Yuhibbukumullah,
Allah akan mencintai kita. Yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Asbabun nuzul ayat ini, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke Masjidil Haram, mendapati orang-orang Quraisy atau pemuka-pemuka Quraisy membuat patung, membuat berhala, kemudian patung dan berhala itu dikasih kalung dari telur burung unta, dan kemudian patung itu juga dikasih anting. Setelah itu pemuka-pemuka Quraisy itu menyembah patung itu. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai pemuka-pemuka Quraisy, laqad khalaftum millata abikum Ibrahim wa Ismail. Wahai pemuka Quraisy, engkau lakukan ini betul-betul bertentangan dengan apa yang telah diajarkan bapakmu Ibrahim dan Ismail. Laqad kana anil Islam, laqad kana alal Islam. Sungguh Bapak Ibrahim dan Bapak Ismail mengajarkan kita Islam. Islam dari kata aslama yuslimu islaman, menyerahkan diri kepada Allah tanpa mendustakan penyembahan kepadanya, tanpa menyekutukan penyembahan kepadanya. Maka faqala Quraisy, orang-orang Quraisy itu kemudian menjawab, ya Muhammad, wahai Muhammad, innama na'budu hadhi, sesungguhnya kami menyembah berhala ini hubban lillah, menunjukkan cinta kami kepada Allah, liyuqarribuna ilallahi zulfa, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Alasan orang Quraisy menyembah berhala menyatakan bahwa mereka masih cinta kepada Allah, dan menyembah berhala itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, urusan ibadah itu tanpa perantara. Sebagai contoh, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, wamal ihsan, apa itu ihsan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta'budullaha ka'annaka tarahu, fa illam tarahu fa innahu yaraka. Engkau ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jikalau engkau belum mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang engkau lakukan. Maka malaikat Jibril menjawab, sodakta, benar jawabanmu. Ini menunjukkan bahwa urusan ibadah langsung kepada Allah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, saat kita sholat, dan setiap sholat wajib membaca Fatihah, baik itu imam maupun makmum, dan makmum membaca Fatihah setelah mendengarkan Fatihahnya imam di sholat jahri. Sementara di sholat sirri, makmum membaca Fatihah bersamaan dengan imam membaca Fatihah. Dan di saat kita membaca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, maka dengan bangganya Allah tunjukkan kepada malaikat, wahai malaikat, hamidani abdi, lihatlah hambaku telah memujiku. Saat kita membaca Maliki yaumiddin, maka Allah menjawab, malakanya abdi, lihatlah malaikat, hambaku telah mengagungkanku. Saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, maka Allah dengan tegas, inilah ada dua bagian, bagian untukku dan bagian untuk hambaku, dan untuk hambaku aku kabulkan apa yang ia minta. Artinya apa? Inilah yang menjadi sunnah. Kenapa Rasulullah setiap membaca Fatihah berhenti sejenak? Karena berhenti itu adalah Allah menjawab setiap ayat yang kita baca. Artinya saat beribadah kepada Allah sudah tidak ada perantara apapun, karena ibadah ini adalah bagian yang tak terpisahkan antara seorang hamba kepada Sang Khalik, yaitu Allah Azza wa Jalla.
ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, maka dengan uraian khutbah ini dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, bahwa tatkala kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, tidak ada pilihan kecuali mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan. Jika Allah memerintahkan sholat, maka kita lakukan sholat. Jika Rasulullah mencontohkan teladan, maka kita tiru apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan dari contoh-contoh para ulama salafus sholihin. Yang kedua adalah, jika kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka apapun yang telah difatwakan oleh majelis ulama, maka ini adalah bagian dari cerminan dari apa yang Allah perintahkan. Dan yang ketiga, mudah-mudahan dengan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan dengan tema kemerdekaan adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mudah-mudahan keadilan dan kemakmuran bangsa dan negara ini terwujud dan diwujudkan oleh seluruh komponen anak bangsa ini. Yang korupsi mudah-mudahan segera sadar, yang menyimpang mudah-mudahan segera sadar, karena sesungguhnya hidup yang kita jalani di dunia ini pasti akan ada balasan di akhirat kelak, sehingga hanya keselamatan dunia dan keselamatan akhirat yang menjadi apa yang perlu kita perjuangkan. Mudah-mudahan Allah ridho dan meridhai setiap apa yang kita lakukan, sehingga mudah-mudahan kita, istri kita, anak turun kita selamat dan diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fa'lamu anna Allaha amarakum bi amri badam nafsih. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa qarabati ajma'in. Wa radallahu ala abdi khulafar rasyidin al-mahdiyyin wa ala baqiyati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masyaitin. Allahumma alif baina qulubina waslih dzata bainina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadlihi wa la dzikrullahi ajalla wa akbar wa